3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Tuanku, melihat proyeksi hitam, Penatua bulu hitam dengan cepat berlutut dengan satu kaki, tampak hormat. Saya dikalahkan, dan saya tidak memiliki perlawanan. Penatua bulu hitam pahit. Apakah kamu juga kalah? Tidak ada perlawanan? Bagaimana mungkin? Ada keterkejutan di mata hitam yang diproyeksikan. Menurut pendapatnya, Tetua Heiyu adalah setengah langkah guru surgawi yang telah mengembangkan dirinya ke surga. Meskipun Qin Chen kuat, dia memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Tapi sekarang, Tetua Heiyu dikalahkan dan mengatakan bahwa dia tidak memiliki perlawanan. Ini membuat sosok hitam itu tidak berani mempercayainya. Ceritakan dengan tepat bagaimana kamu bertarung sebelumnya. Sosok hitam itu menyipitkan mata dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat itu, proses pertempuran sebelumnya dari Penatua bulu hitam diberitahu. Karena pertarungannya sangat cepat, seluruh prosesnya hanya sesaat. Mata sosok hitam itu berbinar dengan pandangan yang tidak pasti, dan berkata dengan suara yang dalam, maksudmu pihak lain menggunakan aturan waktu untuk memblokir waktu antara langit dan bumi, sehingga seranganmu diperlambat tanpa batas, dan akhirnya menghindari blokade kekuatan supernaturalmu dan mengalahkanmu. Sosok hitam itu berkedip tak percaya. Aturan waktu adalah aturan teratas di dunia. Semua orang tahu bahwa empat sisi langit dan bumi adalah alam semesta, dan alam semesta telah ada sejak zaman dahulu hingga sekarang. Aturan ruang dan waktu adalah aturan dan jalan teratas di alam semesta ini. Namun, tidak peduli seberapa kuat jalannya, itu juga membutuhkan alam untuk mendukungnya. Qin Chen hanyalah seorang Dizun. Bahkan jika dia mengontrol aturan waktu dan dapat memengaruhi laju aliran waktu Heiyu yang lebih tua, dia hanya dapat menunda serangan paling banyak dari Heiyu yang lebih tua. Bahkan, tingkat keterlambatannya pasti sangat lemah. Kecuali itu semacam sihir waktu. Namun, dalam narasi sebelumnya oleh Tetua Heiyu, Qin Chen menggunakan aturan waktu, dan aturan yang mengerikan itu datang. Waktu dan kecepatan area-arenanya terpengaruh. Bahkan kekuatan sihir dan serangannya seperti lumpur yang dalam dan sulit untuk digerakkan. Ini di luar batas aturan waktu yang dapat digunakan oleh kekuatan terhormat. Apakah Anda yakin bahwa aturan waktu Qin Chen memengaruhi Anda semua, termasuk jiwa Anda? Indra, sosok hitam itu tiba-tiba mengerutkan kening. Ya, tuanku, aku punya perasaan bahwa aturan waktu Qin Chen bukan hanya aturan persepsi, tetapi lebih seperti. Penatua bulu hitam mengerutkan kening dan bergumam, itu seperti jalan, sumber. Ini mempengaruhi tidak hanya seranganku, tetapi juga aliran kekuatan, aturan evolusi dan bahkan fluktuasi jiwa. Mendesis. Mendengar ini, sosok hitam itu menghirup udara, dan pelangi keluar dari pupilnya, saya mengerti. Asal mula waktu, bocah ini, memiliki asal mula waktu. Asal mula waktu, Penatua bulu hitam terkejut. Betul sekali. Mata sosok hitam itu menunjukkan keserakahan dan kegembiraan. Aturan waktu adalah aturan tingkat atas antara langit dan bumi. Meskipun sangat sulit untuk menguasainya, bukan berarti tidak ada yang memahami jejak kekuatan. Lagi pula, orang kuat teratas dapat merasakan keberadaan waktu dan kekuatan waktu. Tapi, sosok hitam itu berkata dengan suara yang dalam, yang disebut persepsi kekuatan waktu hanyalah aturan waktu yang sederhana. Aturan itu terpecah-pecah, keberadaan langit dan bumi, dan itu tidak sulit untuk menyadari. Tapi aturan waktu yang Qin Chen memengaruhi Anda sebelumnya tidak bisa disebut aturan, tapi Tao, cara waktu. Ini adalah jalan yang lengkap. Hanya dengan menguasai jalan waktu kita bisa benar-benar disebut mengendalikan waktu. Tapi dengan kekuatan Qin Chen, bagaimana dia bisa mengendalikan jalan waktu? Bahkan Kaisar hanya bisa merasakan ketidaksempurnaan jalan waktu, kecuali dia memiliki asal-usul waktu. Sosok hitam di jantung saat panas. Asal-usul waktu adalah salah satu sumber paling misterius, luas, dan kuat antara langit dan bumi. Harta karun seperti itu, belum lagi dia tertarik, bahkan yang paling kuat pun akan tergerak dan tidak akan diabaikan. Pantas saja debu Qin ini bisa naik dalam waktu singkat.
Dikatakan bahwa orang yang memiliki asal-usul waktu bahkan dapat menggunakan kekuatan waktu untuk mengatur sejumlah besar waktu dan kecepatan. Dalam susunan besar itu, bagian luar dunia bahkan mungkin menghabiskan setengah bulan, sebulan, atau bahkan lebih lama. Sebagai pengrajin Tiangong tingkat tinggi dan top, sosok hitam ini secara alami mendengar pengaturan susunan waktu, dan melihat catatan seperti itu di beberapa buku kuno dan catatan yang ditulis oleh pengrajin sebelum Tiangong. Awalnya, dia juga bertanya-tanya mengapa Qin Chen hanya setengah langkah terhormat ketika dia berada di surga Teran. Mengapa Qin Chen bisa menembus alam di Zun dalam waktu sesingkat itu dan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Sekarang, akhirnya, dia mengerti mengapa. Itulah sumber waktu. Dengan sumber waktu dan peluang serta sumber daya yang cukup, dimungkinkan untuk langsung menembus ranah di Zun dalam waktu sesingkat itu. Tidak heran, sosok hitam itu tiba-tiba muncul. Penatua Heiyu menatap sosok hitam itu, dan dia juga memiliki keinginan untuk asal-usul waktu. Harta asal mula waktu tidak hanya untuk dipahami oleh satu orang. Jika Qin Chen terbunuh, mereka juga berharap untuk menyerap asal mula waktu dan mengendalikan cara waktu. Penatua bulu hitam ragu-ragu, mau tidak mau berkata, dewasa, tidak tahu bagaimana menangani debu Qin di atas. Dia bisa merasakan api di hati sosok hitam itu, dan dia tidak bisa menahan nafas. Tidak peduli bagaimana dia akan berurusan dengan Qin Chen, asal mula waktu, dia takut dia tidak akan mendapat bagiannya. Yah, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu hanya perlu menyembunyikan identitasmu. Ingat, jangan bertindak gegabah. Sosok hitam selesai berkata, bentuk tubuh menghilang seketika. Ketika dia melihat bahwa sisi lain telah hilang, dia tampak mendung dan cerah. Asal mula waktu. Dia juga sangat ingin mendapatkannya. Dengan harta seperti itu, apakah dia takut tidak bisa menembus alam surga? Namun, pada akhirnya, dia menekan keserakahan di dalam hatinya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia dambakan. Di arena tantangan, pertempuran demi pertempuran berlanjut. Banyak orang kuat berkumpul di kehampaan dekat pegunungan duel dan menatap arena yang jauh. Saat Kalenger terakhir keluar dari arena Kalenge, akhirnya sosok yang membanggakan keluar dari arena Kalenge. Itu Qin Chen. Tiba-tiba, sepanjang hari perhatian di sini, tempat kerja rahasia markas mendidih. 4 hari, 1521 pertempuran. Menang, ini keajaiban. Lihat, itu Qin Chen, wakil kepala aula yang baru. Terlalu muda, tidak heran kontroversial, tetapi kekuatannya juga mengerikan. Sejauh yang saya tahu, hampir tidak ada pemain yang menantangnya yang menang. Sejauh ini, saya belum pernah mendengar ada yang memukulnya. Saya belum melakukan 3 gerakan di tangannya. Aku kehilangan 2 gerakan. Konon beberapa orang menghitung bahwa dari pertempuran pertama, ada 1521 pertempuran, tetapi tidak ada berita kemenangan yang keluar. Satu persatu, suara sok bergema di antara pegunungan, menimbulkan sensasi. Qin Chen menantang banyak orang kuat di Tiangong, dan semuanya menang. Ini adalah keajaiban dan menimbulkan sensasi. Apalagi menurut survei, masih banyak Tianzun setengah langkah di antara orang-orang kuat ini. 21. Menurut statistik, total 21 Banbu Tianzun memasuki arena untuk bertarung melawan Qin Chen. Ini adalah angka yang luar biasa. Meski pasti masih ada Banbu Tianzun yang bersembunyi, tidak satu pun dari 21 Banbu Tianzun yang menang, dan semuanya dikalahkan oleh Qin Chen, yang memicu kontroversi. Tentu saja yang paling mengejutkan adalah pesan dari mulut para Banbu Tianzun itu. Artinya, ketika Qin Chen mengalahkan Banbu Tianzun ini, dia pernah mendesak asal-usul waktu. Asal-usul waktu, ini adalah harta paling top di dunia. Suara mendesing. Di hadapan publik, Qin Chen terbang melintasi langit, mengabaikan banyak orang kuat, dan langsung pergi ke istananya. Asal mula waktu, tidak heran kultivasi orang ini meningkat begitu cepat dan kekuatannya sangat mengerikan. Jika kamu memiliki sumber waktu, kamu dapat mengontrol jalan waktu. Kamu bisa menjadi tak terkalahkan pada level yang sama. Itu lebih baik daripada Heiyu yang lebih tua. Mereka tidak dapat menolaknya. Meskipun saya tidak tahu seberapa besar persepsi Qin Chen tentang asal-usul waktu dan seberapa besar kendali yang dia miliki atas jalan waktu, hanya mengandalkan sumber waktu ini sudah cukup untuk membuatnya sulit menemukan lawan di dunia. Dunia di Zun. Sekelompok orang iri melihat sosok Qin Chen pergi. Ya,
Itu iri. Untungnya, Qin Chen adalah murid Tiangong. Jika dia tahu bahwa orang lain memiliki sumber waktu di dunia luar, pasti akan menimbulkan persaingan yang sengit. Bahkan kaisar akan mendambakannya, bertarung dengan sengit, dan bahkan yang tertinggi pun akan tergerak. Namun, setelah pertempuran ini, Qin Chen dianggap sebagai orang kuat yang tak terhitung banyaknya yang sepenuhnya menaklukkan tempat rahasia markas besar. Mereka mengambilnya dan mengalahkan semua master surgawi setengah langkah dengan budidaya di Zun tanpa harta eksternal. Qin Chen ditunjuk sebagai wakil kepala istana, dan mereka semua menerimanya. Kembali ke istana, Qin Chen akhirnya menghela nafas lega. Selama 4 hari berturut-turut, terjadi 1521 pertempuran, dan tidak ada istirahat sejenak pun. Sekuat Qin Chen, dia juga sedikit lelah. Namun, kelelahan semacam ini tidak berasal dari tubuh, melainkan dari pikiran. Bocah Qin Chen, tidak mudah bagimu untuk mengungkap asal mula waktu seperti ini. Bahkan aku tertarik dengan hal yang begitu baik sebagai sumber waktu. Kamu mencari masalah untuk dirimu sendiri. Di piring batu giok langit dan bumi, nenek moyang Hong Huang membuka mulut mereka. Dengan kekuatan Qin Chen, jika dia ingin mengalahkan beberapa Banbu Tianzun, dia tidak perlu mengungkap asal-usul waktu. Bahkan jika dia tidak mengaktifkan roh naga yang kacau di tubuhnya, dia tidak berubah menjadi naga sungguhan. Hanya mengandalkan kekuatan kacau di tubuh Qin Chen yang bisa mengalahkan Tuan Surgawi setengah langkah itu. Qin Chen melakukan ini, yang membuat Hong Huang Zulong sedikit bingung. Sumber waktu terlalu berharga. Jika tidak perlu diekspos, itu akan membuat masalah bagi diri Anda sendiri. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak mengerti. Ya, Hong Huang Zulong tidak mengerti. Tujuan keterlibatan Qin Chen dengan orang-orang kuat dari pekerjaan sepanjang hari bukanlah untuk menjarah dan menyumbangkan sesuatu, tetapi untuk menemukan mata-mata iblis. 113 dari mereka, 7,5 langkah. Qin Chen merasa berat di hatinya. Ini adalah mata-mata iblis yang dia temukan dalam pertempuran. Ada lebih dari 100 dari mereka. Selain itu, 7 dari 21 master surgawi setengah langkah adalah mata-mata iblis, sepertiga dari mereka. Proporsi ini terlalu tinggi, dan Qin Chen tahu bahwa ini belum semuanya. Harus ada lebih banyak di antara diaken. Qin Chen menegaskan ini. Selain itu, mata Qin Chen tidak terfokus pada antek-antek ini, tetapi pada keberadaan orang-orang ini. Melayani wakil ketua aula. Surga adalah yang terkuat. Mata-mata seperti itu adalah bahaya tersembunyi terbesar di base camp bencana. Jika Qin Chen menemukan lebih dari 100 mata-mata yang dia temukan, paling banyak, dia hanya menyelesaikan setengah dari tugas. Umpanku telah diletakkan. Sumber waktu, umpan yang bagus. Kamu tidak bisa mengecewakanku. Qin Chen menyipitkan matanya dan mengatakan bahwa sumber waktu adalah umpan yang sengaja dia lepaskan. Dia percaya bahwa pihak lain tidak akan tergerak. Suara mendesing. Qin Chen langsung pergi ke ruang pelatihan jauh di dalam istana dan mulai menutup. Meskipun lebih dari 1.500 pertempuran berakhir hanya dalam 4 hari, mereka juga membawa keuntungan besar bagi Qin Chen. Setiap penatua dan diakon yang bekerja di Tiangong memiliki kekuatan yang luar biasa. Setiap orang memiliki caranya sendiri dan memberi Qin Chen banyak nasihat. Setiap jalan, biarkan debu Qin jika panen. Ledakan, kekuatan yang kuat dari jalan besar bertahan di sekitar Qin Chen dan dituangkan ke dalam buku asalnya, yang berubah menjadi peradaban dalam buku asalnya. Buku asal meletus cahaya yang menyilaukan, semua jenis peradaban melintas. Mata telanjang dapat merasakan bahwa peradaban ini perlahan bangkit. Dunia iblis. Gunung ajaib berdiri di langit, dan istana megah berdiri di antara langit dan bumi. Asal mula waktu. Sosok gelap muncul dalam suspensi, mengeluarkan nafas represi. Tuanku, apakah Anda ingin memberitahu kakek saya tentang ini? Di bawah sosok ini, sosok yang bebas dari roh jahat bertanya dengan hormat. Sosok hitam yang menjulang itu berkata dengan dingin, tidak, kakekku berkata bahwa dalam waktu singkat, tidak ada yang mengganggunya. Tidak peduli seberapa kuat debu Qin, itu tidak akan mengancam leluhur. Mata leluhur harus tertuju pada yang riang tertinggi, di luar alam semesta. Kalau begitu kita akan bersenandung. Saya melihat sosok yang menjulang tinggi itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraung, dan sebuah cermin hitam muncul di tangannya. Melihat ke cermin hitam,
Sosok yang berlutut di tanah menunjukkan warna keterkejutan, ini cermin langit terlarang. Maksudmu, kirim cermin langit terlarang ke tempat rahasia markas besar Tiangong, dan berikan kepada orang yang Anda hubungi. Biarkan dia mengambil kesempatan untuk membunuh bocah itu. Dengan cermin terlarang ini, napasnya dapat tertutup dalam waktu singkat, sehingga dia tidak akan ditemukan oleh tiang api ekstrim Tiangong. Jika kamu membunuh bocah itu, Tiangong tidak akan menemukan bahwa itu adalah tangannya. Sosok yang menjulang menyipitkan matanya, bocah itu, tetapi alam di Zun sudah berada di alam yang sama, yang bisa dianggap tak terkalahkan. Jika dia diizinkan masuk ke alam Tianzun, itu akan sangat merepotkan. Dengan asal waktu, harapannya untuk menjadi guru surgawi jauh lebih tinggi daripada Tianzun setengah langkah manapun. Ayo, buat rencana dan laporkan kepada saya. Anda harus membunuh manusia ini secepat mungkin. Ya, monster yang kuat seperti dua kacang polong dan seorang pria yang merayap dan hormat, berubah menjadi manusia, dan nafas tubuhnya persis sama dengan Teran. Lanjutkan. Cermin terlarang di tangan sosok tinggi jatuh ke tangan sosok Teran ini. Ledakan. Klan iblis dalam bentuk Teran langsung dipindahkan dari ruang waktu ini, keluar dari ruang waktu yang dikendalikan oleh orang kuat yang menjulang tinggi, dan kemudian bayangan iblis dari Teran segera menghilang. Qin Chen, karena Tuan Mozu telah memberiku tugas untuk memperhatikanmu, maka aku pasti akan memuaskan Tuan Mozu. Sosok yang menjulang tinggi itu berdiri di depan istana. Di pupil yang gelap, niat membunuh yang mengerikan terus melonjak, dan langit dan bumi dunia iblis meraung keras di bawah niat membunuh ini. Di kedalaman alam semesta tanpa akhir, ada langit berbintang yang luas. Di bintang-bintang ini, bintang yang tak terhitung jumlahnya bermekaran dengan cahaya redup, seperti negeri dongeng. Dan dalam cahaya bintang yang tak berujung, ada istana yang menjulang tinggi, yang dibangun oleh inti bintang dan tidak bisa dihancurkan. Ini adalah situs kuil bintang. Penguasa bintang, di bagian terdalam istana bintang, seorang pria kuat teratas jatuh dan berkata dengan hormat padanya. Apa yang membangunkanku? Sosok cahaya bintang muncul di sini. Kembali ke Master Bintang, berita itu keluar dari istana Dewa Bintang kami dalam pekerjaan surga. Qin Chen, yang kami perhatikan dengan cermat, memasuki tempat rahasia markas besar Tiangong, dan diangkat sebagai wakil pemimpin aula. Tidak dahulu kala, dia bekerja dengan lebih dari 1.500 orang kuat, tanpa kegagalan. Dikatakan bahwa dia memiliki asal-usul waktu. Qin Chen, nama ini hampir kulupakan. Ini anak laki-laki yang mendapat warisan di paviliun pedang Tongtian. Sosok Master Bintang dipenuhi dengan cahaya bintang yang mengerikan. Kekuatan bocah ini telah dipromosikan begitu banyak. Aku sudah lama mengetahui bahwa ada rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya. Tanpa disadari, dia telah dipromosikan ke level seperti itu. Tuan Istana Dewa Bintang membisikkan bahwa cahaya bintang yang terkondensasi di matanya dingin dan mengandung niat membunuh. Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Tanya orang kuat dari Istana Bintang. Bagaimana? Kita tidak perlu melakukan apa-apa. Di tempat rahasia markas Tiangong, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kami baru saja jatuh dari Istana Dewa Bintang belum lama ini. Kami kehilangan banyak uang di medan pertempuran semua negara. Kita tidak bisa kalah lagi. Kamu hanya perlu mengawasinya. Jika bocah itu meninggalkan tempat rahasia markas, laporkan padaku. Adapun hal-hal lain, kamu bisa menunggu. Tunggu, hahaha, klan iblis tidak akan membiarkan bakat seseorang tumbuh. Lihat, klan iblis akan mulai. Ledakan, cahaya bintang yang tak berujung pecah, dan sosok Master Istana Dewa Bintang menghilang seketika. Pada saat yang sama, kuil virtual orang, Gunung Daewo, dan kekuatan lainnya juga mendapat berita seperti itu. Meskipun tempat rahasia markas besar Tiangong sangat rahasia, namun telah berkembang selama bertahun-tahun. Keduanya adalah kekuatan manusia, dan informasi di antara mereka sangat cerdas. Hampir tidak ada rahasia di alam semesta ini. Selain itu, hal-hal yang dibuat Qin Chen begitu besar sehingga secara alami menyebar ke seluruh alam semesta. Di alam semesta sangat jauh, wilayah bintang terpencil, tempat rahasia alam semesta yang dalam. Dalam kehampaan, riak hitam beriak keluar dalam lingkaran. Di inti riak hitam tak berujung, ada singgasana tengkorak hitam besar. Hanya bagian atas belakang singgasana yang memiliki 49 kerangka alien gelap.
Singgasana besar ini tingginya sekitar ribuan kilometer, dan seluruh tubuhnya gelap. Jika mata memandang tahta hitam, tetapi tampaknya melihat lautan darah yang tak berujung, warna darah kental hingga ekstrim, itu hitam. 49 kerangka hitam bertatahkan di bagian belakang kursi tampak melolong keluar dari telinga sepanjang waktu. Tahta itu terletak di inti riak hitam tak berujung yang menutupi ratusan juta kilometer kehampaan. Di luar inti, ada lautan tulang hitam yang sangat luas. Menguasai, di ujung riak hitam, ada kerangka hitam di mana-mana dengan duri yang ganas dan tajam, merangkak di sana, tetapi suaranya langsung ditransmisikan ke riak yang tak berujung. Dari salah satu saluran Terran, muncul berita bahwa seorang pejuang terkemuka bernama Qin Chen muncul di antara pewaris Tiangong. Manusia Qin Chen memiliki lebih dari 1.500 pertempuran di wilayah rahasia markas besar Tiangong semua Diaken, Penatua, dan bahkan Ban Bu Tianzun semua menang pada akhirnya. Ada juga desas-desus bahwa orang ini berasal dari waktu, dan dia hanya budidaya Tuhan beberapa tahun yang lalu. Sudah pasti bakat top telah muncul di umat manusia, dan dapat diprediksi bahwa dia sekarang telah ditunjuk sebagai penjabat wakil kepala pekerjaan surgawi umat manusia, dan kemungkinan menjadi guru surgawi di masa depan sangat tinggi. Begitu dia mencapai kekuatan surgawi, dia kemungkinan besar akan menjadi surga berdasarkan kebajikan dari asal waktunya yang tertinggi dalam hal hormat. Terran Top Talonham. Dari singgasana hitam terdengar suara senandung yang dingin. Saat dengungan dingin terdengar, ruang waktu yang awalnya damai tiba-tiba bergetar. Sebelumnya, ada riak hitam tak berujung, tapi sekarang ada gelombang hitam, seperti naga hitam tak berujung yang mengejar dan berkeliaran di kehampaan. Ledakan, ledakan, lautan tulang di kejauhan mendidih. Pertama-tama, ada talenta terbaik dari klan Zenlong. Di medan pertempuran 10.000 suku, Bumi Zun terluka parah oleh Dewa Roh dan tulang dari keluarga tulang kita. Tanpa diduga, talenta top dengan asal waktu telah muncul di Terran. Setelah bertahun-tahun, apakah zaman terhebat di alam semesta akan datang? Manusia telah dilahirkan dengan bakat unik, dan mereka akan menjadi yang terkuat di dunia dalam waktu dekat. Yang paling mencemaskan bukanlah klan tulang kita, tetapi klan iblis. Haha, meskipun Anda dapat melihat, kali ini klan tulang kami kehilangan banyak di medan pertempuran 10.000 suku, tetapi klan iblis tidak akan melepaskan Terran ini, dan pembunuhan manusia jenius yang unik ini akan segera dimulai. Setan tidak mungkin membiarkan Terrans membuat yang lain tanpa beban. Lihat itu, manusia ini pasti akan mati di bawah pembunuhan Terrans. Itu benar-benar membuatku menantikannya. Haha, lebih baik bagi iblis dan Terrans untuk kehilangan banyak. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan lebih banyak peluang. Bunuh, lawan, hahaha. Di singgasana hitam, tawa bergema di satu sisi ruang dan waktu. Di ujung gelombang hitam, orang kuat dari klan tulang, yang ganas dan tajam, merayap maju untuk memberi hormat, lalu menghilang begitu saja dan pergi. Salah satu ras teratas di alam semesta. Klan iblis, seperti Terran, menyebar ke seluruh alam semesta. Namun, klan iblis, seperti manusia, telah mendirikan kerajaan iblis di inti alam semesta tertentu. Dunia iblis, luas dan tak terbatas, memiliki banyak wilayah. Wilayah ini ditempati oleh ras teratas dari berbagai klan iblis, seperti Jinwu, Huangling, dan Sirius. Di antaranya, pegunungan yang luas adalah wilayah keluarga kucing. Di bawah klan kucing juga terdapat banyak kelompok kecil, seperti Yu Mao, Ling Mao dan Jiuming. Mereka awalnya kucing yang tersebar. Di bawah penyatuan 9 kucing hidup, mereka terintegrasi 1 juta tahun yang lalu, dan akhirnya menjadi salah satu ras teratas di klan iblis. Dan kucing menyukai kristal. Di base camp orang kucing, istana megah yang terbuat dari kristal yang tak terhitung jumlahnya menutupi area yang luas. Dalam kelompok istana kristal ini, terdapat banyak harta karun yang luar biasa, inti bintang dan sebagainya, seperti ornamen, bertatahkan di mana-mana. Di antara istana, ada kucing yang kuat, dan wilayah 9 kucing hidup adalah inti dari istana. Di inti istana yang paling megah, seekor kucing hitam besar berbaring di singgasana yang empuk. Di sekitar kucing hitam besar itu, ada banyak keindahan dari keluarga kucing, semuanya panas dan pakaiannya terbuka. Namun, masing-masing mengeluarkan bau yang tidak enak. Dia adalah salah satu setan yang paling kuat. Tuan kucing,
Keluargaku mendapat pesan dari Terence. Mungkin kamu akan tertarik. Seorang wanita kucing, berkata sambil tersenyum, berjalan seperti kucing. Ekornya panjang, gemetar, penuh godaan.